Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Herdiansyah, moderator dari kelompok 5 mata kuliah berpikir kritis dengan dengan artikel atau makalah dengan judul hasil analisis mengenai dampak penerapan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Elva Fatmawati. Sebelum memasuki pembahasan utama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini. Tantangan utama ketenagakerjaan Indonesia adalah tingginya pengangguran, dominasi sektor informal, serta regulasi yang dianggap menghambat investasi. Pemerintah kemudian menerapkan pendekatan Omnibus Law melalui Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyederhanakan berbagai regulasi. Namun, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra karena dianggap meningkatkan investasi tetapi berpotensi mengurangi perlindungan tenaga kerja. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan pekerja, serta hubungan industrial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faru Santoso. Saya akan menjelaskan tentang diagram Fishbone. Hasil Fishbone diagram menunjukkan beberapa penyebab utama permasalahan ketenagakerjaan dari sisi SDM. Masih terdapat keterbatasan kompetisi dan akses pelatihan. Oke, perkenalkan nama saya Dika Prameswara. Saya akan menjelaskan metode penelitian dan deskripsi kasus. Penelitian ini menggunakan metode dengan studi literatur dari jurnal, data BPS, Kemenaker, serta regulasi terkait. Analisis ini dilakukan menggunakan root cause analysis, fishbone diagram, SWOT, dan balance. Perkenalkan, nama saya Yohana Joge. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan temuan. Di sisi positif, investasi mencapai 694,8 triliun dan tingkat pengangguran turun menjadi 5,32%. Namun, terdapat beberapa dampak negatif seperti meningkatnya pekerjaan kontrak, pengurangan pesongan, serta masih rendahnya perlindungan bagi pekerja sektor informal. Secara empiris, manfaat Undang-Undang Cipta Kerja lebih banyak dirasakan oleh sektor tertentu, sementara sebagian pekerja masih menghadapi ketidakpastian kerja. Penelitian ini menggunakan metode dengan studi literatur dari jurnal, data BPS, Kemenaker, serta regulasi terkait. Analisis dilakukan menggunakan root cause analysis, fishbone diagram, SWOT, dan balance scorecard. Secara kronologis, UU Cipta Kerja pertama kali disahkan pada tahun 2020, kemudian dinyatakan konstitusional syarat oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2021. Selanjutnya diterbitkan Perpu pada tahun 2022 dan resmi menjadi UU nomor 6 tahun 2023. Akan tetapi, lowongan pekerjaan yang saya dapatkan itu berasal dari yayasan. Dan itu tidak pernah diinformasikan sama sekali oleh pihak pemerintah, guru, dan lain-lain. Jadi, faktor utama dari pengangguran adalah ketika rakyat Indonesia, apalagi yang baru saja lulus, itu dituntut untuk mencari sendiri bagaimana dan kemana mereka akan bekerja, tanpa mengetahui asal-usul apakah lowongan pekerjaan ini tuh benar atau hoax. Tidak jarang dari lulusan baru yang sudah putus asa menggunakan jasa calo untuk masuk ke dalam suatu perusahaan, dan mereka dituntut untuk membayar sekitar 5-10 juta ketika tanda tangan kontrak telah dilaksanakan. Ini tentu menjadi suatu tantangan yang besar, menjadi suatu hal yang perlu diselesaikan dengan cepat, karena apabila ritme tersebut terus berjalan, maka rakyat Indonesia akan bergantungan pada calo. Dan itu sangat buruk untuk kualifikasi pekerjaan, yang mana rata-rata dari mereka sudah tidak ingin lagi berusaha untuk memahami psikotes pekerjaan yang akan mempengaruhi fungsi kognitif otak mereka. Teman-teman semuanya, saya di sini menjelaskan tentang metode dan teori yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam memberantas pengangguran. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah edukasi kepada rakyat bahwa pemerintah
mampu memberikan lowongan pekerjaan yang mumpuni, yang memiliki penghasilan yang cukup, yang memiliki jenjang karir yang baik untuk rakyat. Karena itu juga akan berdampak pada sumber daya manusia di Indonesia itu sendiri. Apabila sumber daya manusia Indonesia sudah baik, mumpuni, semuanya bekerja dan berkuliah, tidak ada pengangguran, maka dengan itu ekonomi Indonesia bisa naik. Rupiah Indonesia juga akan naik. Rupiah Indonesia juga akan mengalami penguatan. Seperti yang rekan-rekan ketahui, pada zaman ini, pada tahun ini, rupiah Indonesia sempat mencapai 18.000 per dolar. Itu merupakan suatu hal yang sangat memberatkan bagi rakyat Indonesia. Karena apabila rupiah melemah, harga pangan, pokok, sembako itu akan ikut naik. BBM juga akan ikut naik, contohnya sekarang. Pertamax memiliki kenaikan 4.000, yang semula Rp12.350 menjadi Rp16.250. Ini menjadi suatu paradigma, menjadi suatu parameter bahwa Indonesia sedang mengalami urgensi tingkat pengangguran. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan masalah ini secepat yang mereka bisa sebelum semuanya terlambat. Terima kasih telah mendengarkan, telah membaca, dan telah merenungi presentasi yang telah kita lakukan. Saya memohon maaf apabila ada beberapa kalimat yang salah, ada beberapa kalimat yang tidak faktual, atau ada beberapa kalimat yang tidak relevan, baik dari saya sendiri ataupun anggota kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.